Bismillah, silakan boleh di on-kan kameranya. Ya, yang lain boleh, silakan. Ya. Di on-cam ya, kameranya silakan di on-kan terlebih dahulu. Kemudian di rename nama beserta domisilinya. Ya, baik. Izin saya mulai ya. Saya tidak bisa on-cam karena sedang di... Oh iya, baik. Tidak apa-apa. Semoga dilancarkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Tirta selaku pimpinan Pondok Tahfizul Quran Sosiopreneur Nur Hidayah, dan yang kami hormati Ustazah Suci selaku Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Yang kami hormati seluruh ustazah, seluruh ustadz, pengajar, dan pengurus Rumah Quran Nur Hidayah, dan yang kami banggakan dan sayangi seluruh santri Rumah Quran Nur Hidayah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini merupakan agenda pembukaan Pondok Digital Akademi Tahsin dan Tahfidz Indonesia batch ke-2. Perkenalkan, saya Raka Handika, biasa dipanggil Raka. Di sini saya sebagai pengurus, bukan sebagai ustadz. Saya sebagai pengurus dari Rumah Quran Nur Hidayah. Dan pada malam hari ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada acara pembukaan malam hari ini. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang bisa hadir, dan saya doakan bagi yang belum bisa hadir, entah karena ada halangan atau urusan lain, semoga dapat dilancarkan. Mari membuka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan tilawah dan arti oleh Ustadz Aditya. Ustadz Aditya, apakah hadir? Ya, sepertinya masih sholat ya. Mungkin Ustadz Dias boleh dibacakan tilawah dan arti. Ustadz Dias, tidak ada suaranya ya? Belum terdengar Ustadz, Afwan.
Ustazah Tirta, bagaimana ya? Ustaz, itu belum itu. Ini tadi Ustaz Dias konfirmasi jaringan Wi-Fi-nya terputus. Ya, mungkin sembari menunggu Ustadz Adit ya, karena pembacaan tilawah dan arti akan dibacakan oleh Ustadz Aditya. Boleh kepada para santri, boleh silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Fandi, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan Assalamualaikum nama. Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan Pak, Ustadz lagi off cam, soalnya lagi di jalan. Oh iya, Ah, Perkenalkan nama saya Ahmad Fani Hinelo, asal saya dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Apalagi Ustadz yang perlu di ini? mungkin aktivitas atau Aktivitas saat ini eh, pengusaha kecil-kecilan. begitu, Ya, pengusaha kecil-kecilan. jualan atau Alhamdulillah. bagaimana? Jualan, jualan. Jualan. Jualan air. Jualan. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah menikah, punya anak satu, umur Alhamdulillah. 34 tahun. Masya Allah. Tuh, mungkin ada motivasinya ya. Mungkin ada motivasi kenapa mendaftar di Rumah Quran Nur Hidayah. Oke, oke. Yang pertama saya dapat informasinya dari kakak saya, alumni juga katanya dari Rukun. Dia eh, share ke saya, katanya coba ikut, insya Allah lebih baik lagi pengetahuan tentang Qurannya, baik bacanya dan sebagainya. Nah, kebetulan Pak Ustadz, di tempat saya, di desa saya juga itu orang-orangnya di sana jujur masih agak minim, kurang pengetahuan terkait bagaimana cara baca Quran yang baik dan benar, dan rata-rata yang ngimamin sholat juga bacaannya masih eh, agak kacau-kacau begitulah. Makanya saya termotivasi untuk kemudian ikut ini, untuk insya Allah bisa dapat ilmu untuk kemudian saya jadikan bekal untuk berbagi kepada teman-teman yang di sana begitu. Insya Tabarakallah. Allah. Jadi motivasinya ingin berbagi juga ya. Ya, ingin berbagi juga, Ya. ingin mengabdi juga kepada kebetulan saya juga pengurus masjidnya. Cuman nggak enak kan kalau apa namanya Pak, soalnya udah tua-tua. Jadi ilmu saya juga masih kurang, apalagi terkait Quran. Insya Allah dengan ikut rukun bisa dapat tambahan ilmu, bisa diaplikasikan ke teman, untuk berbagi kepada teman-teman yang di sana. Amin, amin, amin. Bismillah ya. Kita punya Bisa, tujuan yang baik juga. ya. Semoga Kian Ustaz. dilancarkan segala urusannya. Fandi. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, kasih Ustaz. Assalamualaikum Afwan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya, Afwan. Untuk Ustadz Adit mungkin sudah hadir? Masih belum ya? Mungkin ah Ilham Nafis dari Jaktim, Jakarta Timur ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Ilham Nafi Syauqi Ramadan. Saya asalnya dari Jawa Timur, tapi sekarang menetap di Jakarta Timur. Eh, Profesi sekarang saya sebagai ASN. Terus motivasi untuk mengikuti program ini ya ingin ada eh, kegiatan yang membantu saya untuk menghafal Al-Quran. Soalnya sebelumnya pernah tahfidz tapi nggak jalan. Jadi ya ingin melanjutkan hafalan lah Ustaz. Gitu. Mengisi dengan kegiatan-kegiatan baik ya. Ah, Baik, ya benar Ustaz. semoga segala prosesnya dapat dilancarkan ya. Amin. Baik, Untuk ini siapa nih ya yang belum di rename? Silakan untuk di rename terlebih dahulu ya. Ya Ustadz Filki, apa sudah tersedia? Bagaimana Ustadz? Sepertinya jaringannya ya, jadi tidak stabil. Untuk yang belum di rename, siapa ya? Saya tidak ada itu. Boleh di itu di apa? Di rename terlebih dahulu ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri secara langsung. Bitly Zoom yang menggunakan username berupa link. Ya, ya, terima kasih. Untuk Rahmudin dari Gorontalo. Silakan untuk memperkenalkan diri agar yang lain juga tahu ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmudin Bahwa. Saya berasal dari Sulawesi, Gorontalo. Pekerjaan saya saat ini karyawan swasta di salah satu rumah sakit di Provinsi Gorontalo. Motivasi saya ikut Tasin ini ya ingin belajar lagi bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelumnya kan saya ada ikut yang offline, tapi waktunya yang eh, kayak bertabrakan dengan waktu saya, jadi lebih tidak sempat untuk mengikuti itu. Kalau makanya saya pilih yang online, sehingga dimanapun saya berada saya bisa ikut. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Rahmudin. Rahmudin. Di rukun ini online ya. Alhamdulillah kita full online. Dan untuk waktunya juga fleksibel. Biasanya kita mungkin nanti penjelasannya ya akan dijelaskan saat penjelasan mekanisme. Mungkin Ustadz Aditya sudah hadir. Ustadz Filki terpental, terpental lagi ya.
Ya, mungkin langsung saja ya, karena Ustadz Aditya, Ustadz Dias juga sepertinya belum dapat hadir. Mungkin langsung ke pembahasan mengenai mekanismenya ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini adalah pembukaan kelas Akademi Tasin dan Tahfidz Indonesia pada hari Selasa 13 Februari 2024. Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah, Rukun Online. Ahlan wa sahlan, selamat datang santri baru di Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Ya, ini merupakan perjalanan kita ya selama berada di Rumah Quran Nur Hidayah. Yang pertama, niatkan ibadah. Kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Untuk nanti siapkan media pembelajaran baik primer maupun sekunder. Siapkan untuk mencatat ya. Siapkan, boleh dipersiapkan buku, ballpointnya, mungkin memakai laptop bisa dipersiapkan terlebih dahulu laptopnya. Kemudian dahulukan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Saat pembelajaran nanti ya diusahakan untuk dapat on cam ya, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita bisa membangun chemistry itu. Dan diusahakan untuk berpakaian yang rapi ya. Kita memakai koko, memakai peci. Itu tadi, dari awal kita sudah niat ya. Kita sudah meniatkan ini, kita sudah niat ibadah lillahi ta'ala. Kemudian pererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Mungkin di grup nanti bisa saling berkenalan satu sama lain. Kan tadi sudah ya, sudah perkenalan juga. Boleh nanti, karena beberapa di sini ada yang belum dapat hadir ya. Jadi nanti silakan untuk berkenalan satu sama lain di halakohnya masing-masing. Di grup yang sudah disediakan. Untuk kegiatan kelas tasin ya. Untuk kelas tasin ini jadwalnya ada di hari Rabu dan Ahad. Hari Rabu dan Ahad. Jadi boleh ditandai ya di kalendernya masing-masing. Untuk jamnya ada di pukul 20.00 WIB. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita di sini menggunakan media Zoom. Kita menggunakan media Zoom meeting. Setiap kali pertemuan untuk kelas tasin, khusus kelas tasin menggunakan Zoom meeting. 10 kali pertemuan, termasuk dengan pembukaan pada malam hari ini. Jadi 1 kali pembukaan, 8 kali halakoh, kemudian 1 kali ujian. Untuk ujian sendiri, kelas tahsin ini ada ujian tulis dan lisan. Untuk ujian tulis ini, kita menggunakan Google Form biasanya. Kita akan mengirimkan link berupa Google Form ya. Untuk ujian tulis ini, kemudian ujian lisan, biasanya nanti akan
di-list oleh Ustadz pengampu di halakonya masing-masing satu persatu, di video call oleh Ustadz pengampunya. Kemudian terdapat penilaian individu meliputi kehadiran, keaktifan, dan keikutsertaan dalam ujian. Karena di sini ya, mengikuti semua kegiatan pembelajaran itu menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat hasil pembelajaran. Karena di sertifikat nanti akan ditampilkan juga berupa rapot penilaian seperti itu. Jadi syaratnya adalah mengikuti dan menyelesaikan kelas tahsin serta ujian. Mengikuti ujiannya. Kemudian untuk kelas tahfidz itu ada di hari Selasa dan Kamis. Kalau tadi kan hari Rabu dan Ahad ya untuk kelas tahsin, untuk kelas tahfidz ini ada di hari Selasa dan Kamis. Untuk waktu setoran, biasanya ustadznya akan menulis di grup. Akan membuat daftar ya. Misal di jam sekian, ada list nama-nama itu yang akan diisi oleh santrinya. Diisi mengikuti waktu luangnya. Misal waktu luangnya jam sekian, nanti di bawahnya boleh diisi. Medianya menggunakan WhatsApp, jadi tidak menggunakan Zoom ya untuk pertemuan. Untuk kelas tahfidz ini menggunakan WhatsApp video call dengan ustadznya. Untuk setoran hafalan minimal 1 ayat dan maksimal 1 halaman, bisa lebih, tetapi melihat antrian setoran. Untuk setoran pemula bisa dari juz 30. Dimulai dari Quran Surat An-Naba atau dari Anas. Setelah menyetorkan hafalan, silakan konfirmasi. Konfirmasi di halakonya masing-masing. Entah ditandai centang ya. Kalau di kelas ahwat tuh saya lihat biasanya pakai emot bunga ya. Tapi untuk yang ikhwan nih kita memakai centang juga bisa ya. Dan hari Senin dan Rabunya itu adalah ziyadah mandiri. Kemudian murojaah bersama partner murojaah sesuai dengan kesepakatan dan arahan ustadz dari halakonya masing-masing. Jadi itu tadi ya, kita berkenalan satu sama lain. Yang nantinya kan ini akan jadi partner ya, partner murojaah. Dan untuk kelas tahfidz ini total ada 10 kali pertemuan. Termasuk dengan pembukaan 7 kali halakoh, 1 kali tahfidz jama'i, dan 1 kali ujian. Ya, tahfidz jama'i ini pembahasan berkaitan dengan pembelajaran hafalan atau murojaah. Materi yang akan disampaikan oleh Ustadz dilaksanakan serentak melalui Zoom. Jadi nanti ujung-ujungnya juga memakai Zoom ya. Jadi jangan dihapus ya aplikasi Zoom-nya untuk yang kelas tahfidz ini. Karena nanti juga akan menggunakan Zoom juga ya. Untuk ujian tahfidz itu ujian lisan dilaksanakan serentak dengan breakout Zoom sesuai halakohnya masing-masing. Terdapat penilaian individu meliputi kehadiran, keaktifan, dan keikutsertaan dalam ujian. Mendapat sertifikat hasil pembelajaran dengan syarat mengikuti dan menyelesaikan kelas tahfidz serta ujian. Menyediakan program tasmi untuk santri yang menyelesaikan setoran hafalan dan murojaah minimal 1 juz. Nah, ini merupakan jadwal akademik kita ya. Jadwal akademik santri rukun batch kedua. Ya, tanggal 13 ini, malam hari ini kita pembukaan ya. Dan besok itu tanggal 14 kelas tahsin, dimulainya kelas tahsin. Kelas tahsin untuk
tanggal 15 itu kelas tahfidz. Jadi ditandai ya di kalendernya masing-masing, di device-nya, di perangkat masing-masing. Ini nanti akan di-share, biasanya akan di-share di halakonya masing-masing. Jadi nanti disesuaikan ya, ini warna ininya. Disesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Warnanya disesuaikan. Ya. Kemudian untuk daftar santri di Halakoh Abu Bakar kelas Tahsin 1 diampu oleh Ustadz Aditya. Dan berikut daftar nama santri yang tergabung di Halakoh Abu Bakar. Nah, ini untuk Halakoh Ali ada di kelas Tahfidz 1 yang diampu oleh Ustadz Dias. Dan berikut daftar nama santrinya. Ya. Barakallahu lana ma'anaja fit ta'alumina, menjadi ahli Quran membutuhkan pembuktian. Jadi kita buktikan di rumah Quran Nur Hidayah. Ya, ini boleh di ini ya. Kita nih punya yel-yel. Kita punya yel-yel. Jadi saat saya menyampaikan rumah Quran Nur Hidayah, nanti boleh dijawab ya. Rumahnya penghafal Al-Quran pejuang keumatan. Silakan boleh di on cam-kan terlebih dahulu kameranya. Bagi yang berkenan silakan. Ya. Ini saat saya bilang rumah Quran Nur Hidayah, nanti dijawab ya. Rumahnya penghafal Al-Quran pejuang keumatan. Siap ya? Siap ya? Kita Siap. bareng-bareng ya, kompak ya. Allah. Ayo, bareng-bareng biar kompak, biar semangat. Rumah Quran Nur Hidayah. Rumahnya penghafal Al-Quran pejuang keumatan. Masya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin saya tutup share screen-nya ya. Ya, alhamdulillah. Saya senang nih kalau semangat-semangat gini. Untuk Ustadz Adit mungkin sudah hadir ya? Sudah hadir Ustadz Adit? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Ya, Ana gimana ya? Apa yang Ana harus sampaikan? Apa tadi ya baru selesai sholat Isya dan ada urusan sebentar sama santri. Ada apa yang Ana harus sampaikan nih? Mungkin tilawah dan Apaan? arti Ustadz. Apa? Tilawah dan arti. Iya. Oke. Sebentar. Bentar ya. Tilawah dan arti. Oke. Iya. Ana baca ya. Iya, silakan Ustadz. Nanti. Ada kamar standing. Baik, Ana bacakan ya. Boleh di on cam terlebih dahulu Ustadz, agar santri yang lain bisa melihat. Ana lagi di kamar santri nih. Oh gitu. Ya. Oke. Ana bacakannya tilawahnya ya. Padahal lagi serak juga nih suaranya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana izin menyampaikan tilawah dan arti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik, itu mungkin dari Ana ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ustadz Dias, Ya, ya Ustadz. ya silakan untuk membacakan doa. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa ajrim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam halaqah online dalam rangka acara pembukaan program tahsin online Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridha-Mu, ya Allah. Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti program ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Berilah kami kemampuan untuk dapat mempraktekkan ilmu yang akan kami dapatkan, ya Rob. Jadikanlah program ini menjadi wasilah untuk kami bisa memperbaiki interaksi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca menjadi wasilah kebaikan untuk diri kami, anak kami, pasangan kami, dan keluarga kami. Semuanya, ya Allah, tekuanlah hati kami dalam menjalani proses belajar ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun, ya Allah. Semoga Rumah Quranul Hidayah semakin berkembang dan bisa memfasilitasi kami para muslimah untuk terus menuju jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami satu ikatan keluarga yang Engkau berkahi. Izinkan kami berkumpul di dunia dan di jannah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin untuk selanjutnya akan ada pengarahan dari Ustazah Tirta. Ustazah Tirta, mungkin kepada Ustazah Tirta, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Akhi Raka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran Ustadz di Pondok Digital Rukun Online Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Rukun Online, dan yang kami banggakan seluruh santri di batch 2. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim, saling bertemu satu sama lain yang sebelumnya kita tidak tahu, tidak kenal. Alhamdulillah ini adalah pertemuan perdana kita untuk pembukaan. Dan momen pembukaan ini sangat penting teman-teman semuanya. Yang pertama kita ingin menjalin awal silaturahim sehingga teman-teman bisa mengenal ya satu sama lain, baik kepada ustadznya, kepada pengurusnya, dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Di sini adalah batch 2. Kemarin sudah kita selenggarakan batch 1. Alhamdulillah perdana Rukun membuka untuk Ikhwan, yang sebelumnya selama 3 tahun setengah kita fokus ke akhwat, walaupun dari awal pembentukan Rukun banyak yang request untuk akhwat, untuk Ikhwan, jadi banyak yang request untuk bisa belajar bersama suaminya, kemudian belajar dengan anaknya yang Ikhwan dan lain sebagainya. Tapi kami dari pengurus belum bisa menyetujui untuk menambah amanah kelas untuk Ikhwan. Sampai akhirnya tahun 2023 bulan Desember, karena banyak antusias dari teman-teman dan juga dari pengurus siap untuk memfasilitasi bagi Ikhwan, maka atas izin Allah kita buka untuk Ikhwan pada bulan Desember 2023 kemarin. Alhamdulillah ada sekitar 14 santri dan satu privat, jadi 14 reguler dan satu privat. Alhamdulillah untuk perdana, dan kita berproses, kita belajar dari pengalaman 1 bulan yang lalu, kita banyak evaluasi, kita banyak memperbaiki diri, kita selalu terbuka dengan masukan-masukan. Maka Bapak, Kakak, adik semua yang ada di sini, jika merasa ada suatu hal, silakan dikomunikasikan kepada Rukun, baik pengurus maupun langsung kepada ustadznya, karena kami sangat terbuka dengan masukan-masukan yang membangun. Dan em, di sini juga untuk batch 2 ya, di sini mungkin tidak terlalu banyak. Kemarin 5 santri, dan itu tapi ada kemajuan dari batch 1 yang awalnya kalau batch 1 hanya kelas tahsin, dan di batch 2 ini bismillah kita mulai untuk pembukaan kelas tahfidz. Jadi ada tahsin dan juga tahfidz, seperti yang akhwat juga ada tahsin dan tahfidz serta program-program yang lainnya. Jadi untuk akhwat banyak programnya, ada program tahsin, ada program tahfidz, ada program one day one ayat, ada program yang lainnya banyak sekali, tashih, talaki, dan kita memulai memang dari tahsin untuk ikhwannya. Bulan kedua kita mulai dengan tahfidz, dan kita ingin belajar ya, banyak belajar dari pengalaman nanti yang akan kita lalui insya Allah, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurangi, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan. Maka kami dari jajaran pengurus pelayan di sini sangat meminta untuk masukan dari Bapak, Kakak, adik semuanya, dan juga para ustadz yang mengajar tentang kemajuan ke depan program ini. Semoga program ini bisa memfasilitasi kita semuanya untuk belajar Al-Quran dan bisa membuat Bapak, Kakak semuanya senang untuk belajar Al-Quran melalui wasilah program online ini. Jadi kehadiran program ini bertujuan untuk bisa memfasilitasi, menjadi wadah untuk kita semuanya belajar Al-Quran dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, dan teman-teman bisa fleksibel untuk belajar.
Dan untuk tadi sudah dijelaskan ya, program tahsin kita hari Rabu dan hari Ahad jam 8 malam. Dan kemudian program tahfidz itu fleksibel sesuai dengan jadwal yang akan di-share, dibagikan oleh Ustadz pengajar di grup. Di sini kami perkenalkan untuk Ustadz bulan ini, di batch 2 ini ada 2 Ustadz. Yang pertama ada Ustadz Adit selaku pengampu tahsin, dan juga ada Ustadz Dia selaku pengampu tahfidz. Dan juga ada Rukun Kids, jadi khusus untuk anak-anak. Anak-anak nanti ada Ustadz pengajar yang lainnya. Dan untuk yang ada di grup ini, Zoom ini adalah khusus untuk reguler ya. Tuh. Untuk yang kids-nya itu 1 minggu 1 kali dan dilaksanakan di sore hari. Dan saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah pembukaan hari ini dan juga insya Allah pembelajaran perdana adalah besok untuk tahsin. Dan jadi dipersiapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Raka, mulai dari kesiapan fisik, kemudian kesiapan peralatan, persiapan internet, dan lain sebagainya. Silakan disiapkan dengan baik. Kemudian jika ingin eh, berkonsultasi dengan ustadznya, kami silakan sangat-sangat terbuka, baik melalui grup maupun secara private chat. Kemudian Bapak, Kakak semuanya, untuk kelas tahfidz di sini hari Kamis dan Selasa. Jadi silakan bagi yang menghafalkan Al-Quran, silakan bagi pemula, silakan menghafalkan dari Anas boleh, kemudian dari An-Naba juga boleh, juz 30, atau surah-surah pilihan. Jadi banyak santriwati yang sebelumnya pengen menghafal surah-surah yang dia inginkan gitu ya. Misalnya saya pengen hafal surah Ar-Rahman dulu Ustazah, Bismillah gitu. Saya target 1 bulan di Rukun Ar-Rahman. Nanti bulan depannya saya Al-Mulk, bulan depannya Al-Kahfi, dan seterusnya. Ada yang santriwati komitmen Bismillah pengen 30 juz, maka memulai banget permulaan yaitu dari An-Naba. Alhamdulillah berproses 1 bulan di Rukun, atas izin Allah bisa hafal 1 juz di juz 30 dan lanjut di juz yang berikutnya bisa 29 maupun juz 1. Dan Alhamdulillah sampai sekarang terus bertambah jumlah hafalan para santriwati Rukun. Dan semoga ini menjadi motivasi juga untuk ikhwan, untuk terutama batch 2, karena perdana ada kelas tahfidz. Teruslah bertekad, berkomitmen untuk bisa berjuang di jalan ini. Ketika kita semuanya berjuang di jalan Al-Quran, di jalan dakwah, tidak selalu mudah. Terkadang banyak susahnya, terkadang banyak sedihnya, terkadang banyak jatuhnya. Tapi kita perlu ingat bahwa nikmatnya perjalanan, perjuangan itu ketika memang naik turunnya. Dan kita perlu menikmati setiap proses roda kehidupan kita. Jadi ketika teman-teman nanti belajar tahsin, ketika menemukan sebuah kesusahan, silakan berjuang untuk em, membangkitkan diri, minta kepada Allah diberikan kemudahan. Kemudian jika sudah selesai 1 bulan di Rukun belajar sampai ujian, sampai teman-teman mendapatkan sertifikat hasil belajar, teman-teman kita semuanya perlu menerapkan jiwa tidak puas dengan belajar kita. Jadi ketika kita semakin belajar, semakin kita tidak puas, semakin rasanya kita pengen belajar terus. Ketika kita sudah menerapkan prinsip itu, insya Allah kita menjadi pembelajar sejati, teman-teman. Karena sejatinya orang yang semakin belajar akan semakin merasa kurang terhadap ilmunya. Padi semakin berisi semakin merunduk ya. Maka kita ketika semakin berisi ilmunya, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang belum kita pelajari, banyak hal yang belum kita bisa. Berbeda ketika kita merasa bahwa kita bisa, maka kita akan serba cukup dengan apa ilmu yang sudah kita pelajari. Kita tidak mau murojaah, kita tidak mau menambah ilmu yang dipelajari. Selagi kita diberikan usia, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, mengapa kita tidak berikan seluruh jiwa raga kita sebagai
pecinta ilmu. Doa kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang menikmati perjalanan ilmu kita. Orang-orang yang tidak gampang untuk mengeluh ketika sedang jatuh. Orang-orang yang tidak gampang merasa sedih ketika kita merasakan perih. Teman-teman semuanya minta pertolongan kepada Allah agar selalu dimudahkan jalannya ke depan. Jika ada tantangan atau tidak rasa enak di hati, silakan terus berdoa kepada Allah. Silakan disampaikan kepada pengurus ustadz di sini apa yang ingin diceritakan. Anggap ustadz dan juga pengurus, terutama di sini Kak Raka sebagai saudaranya teman-teman sendiri, Bapak, Akhi semuanya. Karena insya Allah di sini proses perjalanan Bapak, Akhi semuanya tidak hanya sekedar transfer knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan dari ustadz kepada santrinya, tapi tentang bagaimana kita menciptakan atmosfer kekeluargaan sehingga teman-teman kita semuanya merasakan bahwa dalam perjuangan ini kita tidak sendirian. Kita ada teman-teman yang lainnya. Kita saling menggandeng satu sama lain. Kita punya guru, kita punya saudara-saudara. Maka saya selalu sampaikan kepada santriwati rukun di halakoh-halakoh ngaji online bahwa grup rukun jangan disamakan dengan grup-grup yang lainnya apabila grup itu hanya sebagai transfer knowledge saja, tapi di sini adalah kekeluargaan. Teman-teman bisa anggap ustadznya eh, anaknya sendiri. Kalau misalnya di sini banyak bapak-bapak ya, ada yang menganggap ustadznya kakaknya sendiri, ada yang menganggap ustadznya itu adiknya sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga ketika belajar itu nyaman ya, nyaman. Kemudian ketika belajar tuh merasakan bahwa ini loh tempat belajar yang memang bisa memfasilitasi tidak hanya secara kebutuhan intelektual kita, tapi kebutuhan emosional kita, teman-teman semuanya. Dan em, itu dan rukun usianya akan menginjak baru 4 tahun. Tentunya kita sangat butuh untuk terus mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya untuk perbaikan ke depannya. Maka ketika teman-teman nanti mendapatkan apa yang tidak enak rasa di hati, silakan disampaikan. Saya selalu mengulang itu berkali-kali teman-teman semuanya. Sehingga kami tahu gitu, harapannya teman-teman di sini apa, sehingga kita tahu gitu, apa yang ingin teman-teman dapatkan ketika berada di sini. Ketika teman-teman mendapatkan kebaikan-kebaikan dari rukun, silakan disampaikan kepada dunia. Tapi ketika teman-teman ada rasa tidak nyaman di rukun, silakan disampaikan kepada pengurus-pengurusnya untuk kita perbaiki ke depannya. Itu teman-teman semuanya. Dan di rukun berusia 4 tahun dimulai dari 15 Mei tahun 2020. Saat itu adalah COVID. Nah, ketika itu banyak para guru ngaji, teman-teman yang tidak ada aktivitas saat itu karena banyak social distancing. Dan orang-orang yang tidak ikut halakoh Quran di rumah pun tidak belajar Al-Quran. Sehingga saya merasa bersedih hati ya, kenapa pandemi itu menjadi alasan kita tidak mengaji. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa Allah akan membantu gitu ya untuk mempermudah jalan orang-orang yang berjuang di jalannya. Allah akan mempermudah orang yang belajar Al-Quran gitu. Al-Quran itu mudah dan diulang berkali-kali di dalam Al-Quran gitu. Maka saat itu kami semua, saya bersama teman-teman pesantren berpikir bahwa kita harus tetap mengaji walaupun pandemi. Orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia harus tetap mengaji kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Orang-orang Indonesia kita semuanya terus harus berzikir meskipun kita dalam keadaan apapun. Saat itu ya, COVID itu akhirnya tercetuslah rukun online ini, ngaji online yang awalnya benar-benar memulai dari awal teman-teman. Tapi saya selalu sampaikan kepada ustazah dan pengurus bahwa kita tidak boleh kehilangan prinsip yaitu keterbukaan. Keterbukaan kita harus selalu menerima ya, menerima masukan-masukan. Kita jangan pernah merasa benar
Kita jangan pernah merasa sudah baik sendiri gitu. Tapi kita perlu terus untuk memperbaiki diri dan sampai kapan? Seterusnya. Bukan sampai detik ini saja, tapi seterusnya. Itu teman-teman semuanya masih ada kesempatan waktu untuk pendaftaran karena di visi misi rukun kita pengen mencetak para pengajar dan penghafal Al-Quran yang siap mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka teman-teman sudah jadi pelajar di sini, teman-teman perlu nanti menjadi pengajar dimanapun teman-teman berada. Dan setelah itu teman-teman perlu menjadi pendakwah Al-Quran. Maka kami mengajak teman-teman semuanya untuk mengajak teman-temannya berjuang bersama. Rasanya akan sangat menyenangkan ketika kita berjuang bersama-sama teman-teman semuanya. Jangan kita berjuang sendiri. Ya, mungkin terputus ya. Apakah terdengar? Oh ya, Ustazah Tirta barusan konfirmasi. Ternyata laptopnya mati. Lupa tercas. Ditunggu sebentar ya, Afwan. Baik, tadi laptop mati, saya ganti device. Itu jadi kita perlu terus mengajak teman-teman kita bergandeng tangan teman-teman. Jadi banyak para santriwati itu yang mengajak ibunya, banyak yang mengajak em, kakaknya, adiknya, teman-temannya untuk belajar bersama. Sehingga ketika mendapatkan materi pembelajaran di murojaah bersama dalam satu rumah, kadang saya melihat begitu indahnya ya ketika dalam satu rumah itu atmosfer ilmunya itu luar biasa. Ketika bermajelis bersama, kemudian murojaah ilmu dari majelis itu bersama. Itu teman-teman semuanya. Ini ada kesempatan, insya Allah pembelajaran akan dimulai besok, maka masih ada kesempatan teman-teman mengajak teman-temannya untuk belajar di sini ya. Berhubung di satu kelas hanya 4 orang tahsinnya, kemudian tahfidnya hanya 3 orang, maka kami membuka peluang ya teman-teman semuanya untuk mengajak teman-temannya yang laki-laki. Terus kalau saya pengen mengajak istri saya gimana Ustazah gitu ya? Boleh, nanti akan masuk ke kelas akhwat gitu. Kelas akhwat pun juga akan mulai besok dan ini masih banyak setiap malam ini ya, setiap hari selalu banyak yang mendaftar ya, pengen daftar untuk yang akhwat. Kalau yang ikhwan karena kita sadar bahwa kita baru batch 2, maka belum banyak testimoni yang kita dapatkan dari teman-teman semuanya. Dan itu kemudian teman-teman semuanya, ketika saya dan teman-teman lainnya ya pengurus membangun rukun online ini, saya pribadi itu termotivasi bahwa saya punya teman, sahabat dekat di pesantren, dan beliau bernama Mbak Azizah. Kami selalu bersama, belajar bersama, menghafalkan Al-Quran, belajar bersama di pesantren, berdua terus kemana-mana. Beliau yang selalu menemani saya begadang untuk belajar, gitu. Kemudian hingga pada suatu hari beliau sakit dan dijemput oleh orang tuanya untuk diobati di rumah. Beberapa hari kemudian, ustazah kami menyampaikan untuk kami semua para santriwati berkumpul di pusat pondok. Di pusat pondok semuanya yang sedang melakukan aktivitas apapun diberhentikan, semuanya dikumpulkan di pusat pondok. Kemudian kami terbingung, ada apa ini? Kenapa tumben sekali kami dikumpulkan di pusat pondok dan bahkan sampai pekerjaan apapun diselesaikan, dihentikan. Ternyata kami mendapatkan kabar dari ustazah kami bahwa Mbak Azizah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kemudian semua sepondok menangis. Semuanya menangis. Tapi satu orang yang tidak menangis itu saya, gitu, teman-teman semuanya. Jadi saya nggak menangis karena saya masih tidak percaya. Karena beberapa hari yang lalu kita masih belajar bersama, gitu. Terus kami takziah ke rumah beliau, dan ketika ustazah kami membuka kain penutup jenazah beliau, baru di situ saya bisa menangis. Ya Allah, betul. Gitu. Kami sholat jenazah. Setelah itu yang membuat kami terharu ya adalah ketika Ibunda Mbak Azizah menyampaikan bahwa Mbak Azizah meninggal dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Jadi ya Allah, saya semakin yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ya bisa menjadi apa yang akan kita lakukan juga saat kita meninggal dunia. Maka dengan cerita tersebut, dengan pengalaman tersebut, perlu menjadi motivasi untuk kita, menjadi pembelajaran untuk kita bahwa mari kita isi hari-hari kita dengan kesibukan. Kesibukan dalam kebaikan. Apapun kebaikan itu. Membaca Al-Quran, sholat, sedekah, menyantuni anak-anak yatim, mencintai fakir miskin, dan lain sebagainya. Sehingga itulah kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia, dan jangan pernah merasa kebaikan kita itu besar. Ketika kita merasa kebaikan kita besar, kita sombong. Sombong, nggak mau melakukan kebaikan atau mengharapkan dikembalikan kebaikan itu di dunia, gitu teman-teman semuanya. Maka jangan sampai kita hitung-hitungan gitu kepada Allah. Lakukan kebaikan apa yang kita bisa lakukan. Karena kalau sebenarnya kita hitung-hitungan kepada Allah, apa yang sudah dititipi Allah dalam diri kita itu melebihi apapun yang kita pernah lakukan, gitu. Maka perlu kita berteman dengan orang-orang solih untuk mengingatkan kita bahwa terlampau jauh kita mengejar dunia. Kita perlu berteman dengan orang-orang yang orientasinya akhirat, sehingga mengingatkan kita, kenapa kita secapek-capeknya ini mengejar dunia? Apa yang mau kita kejar di dunia? Kelak dunia juga akan kita tinggalkan. Mari kita lakukan aktivitas-aktivitas apapun di dunia yang berorientasi ke akhirat. Termasuk aktivitas kita mengajar dan belajar di sini. Maka apa yang teman-teman investasikan, waktu teman-teman, tenaga teman-teman, semuanya tidak akan sia-sia ketika kita orientasikannya kepada akhirat. Itu teman-teman semuanya. Maka nikmati perjalanan ilmu ini lillahi ta'ala. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena itu menyakitkan harapan. Sangat menyakitkan harapan ya. Berharap kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, terus haus dengan ilmu, terus lapar dengan ilmu, sehingga tidak puas dengan ilmu yang kita baru pelajari, terus belajar. Bagi teman-teman yang tahsin, lanjut terus di program tahsin berikutnya. Bagi teman-teman yang tahfidz, merasa bacaannya kurang baik dan benar, silakan masuk ke tahsin. Bagi yang tahsin, pengen mulai menghafalkan Al-Quran walaupun 1 ayat per hari, silakan tambah kelas tahfidz. Gitu. Banyak santriwati rukun itu tidak kelasnya 1 saja, tahsin saja. Tapi santriwati rukun semua kelas diikuti. Gitu. Kalau di Ikhwan baru tahsin dan tahfidz, silakan masih ada kesempatan untuk mendaftar di kelas tahfidz. Bagi yang tahsin, bagi yang tahfidz, masih ada kesempatan untuk tahsin. Itu. Kemudian yang ketiga, lakukan kebaikan sekecil apapun. Yang keempat, ajak orang dalam kebaikan. Ketika teman-teman mengajak teman-temannya dalam kebaikan, insya Allah kebaikannya, pahalanya teman-temannya yang diajak itu akan mengalir juga kepada teman-teman di sini. Gitu. Sesederhana teman-teman membagikan poster pendaftaran rukun. 1 orang daftar. Kemudian 1 orang menjalani proses 1 bulan. Masya Allah, setiap bacaannya teman-teman di sini ya, pahalanya mengalir kepada Anda semuanya.
Itu. Jadi jangan lelah menjadi pelayan di dunia ini ya. Menjadi pelayan di dunia ini. Mari kita bersemangat atas peran kita sebagai hamba Allah. Gitu. Jadi itu 4 pesan dan pengarahan ya dari saya kepada teman-teman semuanya. Mungkin ke depan tidak akan interaksi ya dengan saya. Jadi interaksi full dengan Akhi Raka dan Ustadz masing-masing halakoh. Nikmati proses perjalanan. Saya insya Allah akan terus mengamati, tapi tidak secara langsung, teman-teman semuanya. Saya akan tunggu nanti di hari ujian ya, hari ujian sampai teman-teman, saya lihat prosesnya teman-teman di ujian, sampai teman-teman mendapatkan sertifikat hasil belajar, dan teman-teman memperpanjang kelasnya. Itu semangat selalu para pejuang Al-Quran, Rumah Quran Nur Hidayah, rumahnya penghafal Quran, pejuang keumatan. Di sini teman-teman pejuangnya Al-Quran, di sini teman-teman pejuang keumatan. Kalau udah ngomong tentang umat, kita nggak ngomong tentang saya, tapi kita ngomong tentang kita. Gitu. Kebaikan jangan hanya untuk saya, kebaikan untuk kita semuanya. Itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali Ustazah atas motivasi dan semangatnya, juga pengarahannya ya. Jadi nanti itu tadi ya, kita di sini adalah keluarga. Kita di sini sama-sama berjuang ya. Jadi jangan merasa sendirian. Kami sangat terbuka ya. Kami sangat terbuka. Jadi silakan jika ada yang perlu dikomunikasikan, silakan. Boleh ke saya, boleh ke Ustadz pengampunya. Jadi itu tadi, silakan ya. Kami sangat-sangat terbuka. Jadi jangan sungkan ya, karena di sini kita adalah keluarga. Kita sangat senang jika ada masukan-masukan yang membangun untuk evaluasi ke depannya. Ya, mungkin itu ya. Tetap semangat. Semoga segala prosesnya dapat dilancarkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, boleh di on cam terlebih dahulu, kita foto bersama. Bagi yang berkenan silakan mungkin ya. Di on cam terlebih dahulu ya. Untuk dokumentasi silakan di on cam. Ya, saya akan menghitung ya. Siap ya, saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya. 1 kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Izin saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan semoga proses kedepannya dapat dilancarkan ya. Kita sama-sama berjuang di Rumah Quran Nur Hidayah, insya Allah. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.